Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita lanjut belajar mengenai statistik tentang ukuran letak data. Yang pertama, kita membahas mengenai kuartil. Kuartil itu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil itu dilambangkan dengan huruf Q dan terdiri dari Q1 atau kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, dan Q3 adalah kuartil atas. Jadi masing-masing data kita bagi menjadi 4 bagian, masing-masing 25% atau seperempat, 25%, 25%, 25%, Q1, Q2, Q3. Langsung saja kita membahas mengenai contoh soal. Mengenai teori-teorinya nanti bisa dibaca sendiri di buku paketnya. Contoh yang pertama untuk kuartil data tunggal. Nomor 1, tentukan kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data berikut. Yang A, 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Yang B, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, 15. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, ya, mencari Q1 kuartil bawah dan Q3 kuartil atas dan simpangan kuartil, kita harus mengurutkan datanya dahulu. Jadi data kita urutkan dari yang terkecil ke sampai yang terbesar. Oke, berarti kita jawab yang A. Jawab 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Jadi data kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi Q1 sama dengan data ke 1 dikali N itu banyaknya data ditambah dengan 1 dibagi 4, karena kuartil itu pembaginya 4 karena data dibagi menjadi 4 bagiannya sama. Berarti sama dengan 1 dikali banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. N nya 11 ditambah 1 dibagi 4, berarti sama dengan 1 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4, berarti sama dengan 3. Jadi Q1 data ketiga adalah 1, 2, 3. Berarti data ketiga adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4. Untuk berikutnya Q3 data ketiga dikali N ditambah 1 dibagi 4, berarti sama dengan 3 dikali
banyaknya data ada 11, tadi udah dihitung 11 ditambah 1 dibagi 4. Berarti sama dengan 3 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi Q3 data ke 9 adalah, nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah data 9 adalah 9. Jadi Q1 nya sama dengan 3, Q3 nya sama dengan 9. Nah berikutnya simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil itu dilambangkan dengan QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Berarti sama dengan 9 dikurang 4 dibagi 2. Berarti sama dengan 5 dibagi 2. Berarti sama dengan 2,5. Jadi simpangan kuartilnya adalah 2,5. Yang berikutnya yang B. Nah, sekarang yang B. Jawab yang B. Sama untuk yang B, data juga kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama yang terkecil 3, 4, 4-nya ada 2, 7, 8, 9, 11, 11-nya ada 2, 13, 14, 15, 15-nya ada 2. Jadi Q1 sama dengan data ke 1 dikali N ditambah 1 dibagi 4. Berarti sama dengan 1 dikali N nya banyak data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 1 dikali 13 per 4 sama dengan 13/4. 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. 3,25 Q1 nya. Berikutnya, nah karena data ketiga lebih 2,5, data terletak antara data ketiga dan data keempat ya. Karena datanya 3,25 ada komanya, data terletak antara data ketiga dan data keempat. Jadi Q1 sama dengan 1/2 dikali X3 ditambah X4. Jadi data ketiga ditambah keempat. 1/2 dikali data ketiga 1, 2, 3, 4. 4 ya. Data keempat 1, 2, 3, 4, 7 ditambah 7 sama dengan 1/2 dikali 11 sama dengan 5,5. Jadi Q1 nya kuartil bawahnya adalah 5,5. Berikutnya Q3 sama dengan data ke-3 dikali N ditambah 1 dibagi 4.
berarti sama dengan 3 dikali 12. Datanya ada 12 ditambah 1 dibagi 4. Jadi sama dengan 3 dikali 13 dibagi 4. Berarti sama dengan 3 kali 3 9, 3 kali 1 3, 39 dibagi 4. Sama dengan 9,75. Berarti data ke-9 masih lebih. Jadi di antara data ke-9 dan data ke-10 karena ada komanya. Jadi Q3 sama dengan setengah. Kenapa setengah? Karena kan datanya di antara, jadi dibagi 2. Setengah dikali data ke-9 ditambah data ke-10. Nah gitu, sama dengan 1/2 setengah dikali data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah 13. Data ke-10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 4, jadi datanya 14. 1/2 dikali 27 ya, sama dengan 13,5. Nah, simpangan kuartilnya QD sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Berarti sama dengan 13,5 dikurang 5,5. 13,5 dikurang 5,5 dibagi 2. Berarti sama dengan 8/2 sama dengan 4. Nah, simpan kuartilnya ada 4. Itu cara menghitung kuartil data tunggal. Nah, mengenai data kelompok nanti di video berikutnya. Terima kasih. Kalau belum jelas diputar kembali atau lihat referensi buku lain atau dilihat di YouTube lain tidak apa-apa, atau bertanya ke Bapak langsung melalui WA nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.